Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang masih setia di channel ini ya. Jadi masih menunggu informasi-informasi update. Kita akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru. Ya, khususnya untuk kali ini kita juga akan masih membahas mengenai PPDB Jatim SMA SMK tahun 2020-2021 ya. Untuk linknya tetap jadi masih menggunakan ppdbjatim.net ya. Jadi untuk kali ini nanti akan kita bahas adalah di tahap 3 ya. Di tahap 3 ini ada jalur prestasi gabungan nilai rapor dan ujian nasional sekolah tahun 2019 dan jalur reguler untuk khusus untuk SMK ya. Nah, ini untuk kali ini adalah kita akan mencoba memberikan informasi mengenai daftar ulang ya, karena ternyata masih banyak yang menanyakan. Jadi apa itu daftar ulang? Sebentar saya coba saya buka dulu daftar ulang ini ya. Nanti kita akan membahas seputar daftar ulang. Nah, ini nanti apa artinya daftar ulang dan bagaimana cara daftar ulang? Nah, ini kita bahas. Nah, nanti selain daftar ulang nanti juga ada yang namanya pendataan ulang ya. Nah, di sini nanti ada pendataan ulang. Nah, ini berbeda dengan daftar ulang ya. Nanti sesuai dengan informasi yang ada ya, sesuai dengan informasi yang ada, bahwa nanti ketika sudah mencetak ya, sudah mencetak bukti penerimaan itu sudah sama dengan daftar ulang ya. Perlu di garis bawah ya. Jadi yang sudah mencetak ini ya. Nanti daftar ulang ya kita bahas sedikit. Jadi daftar ulang itu adalah pendataan ulang bagi siswa yang sudah diterima di PPDB Jatim tahun 2020-2021. Nah, ini daftar ulang ya. Jadi artinya yang sudah diterima. Nanti daftar ulangnya bagaimana? Yaitu daftar ulangnya dengan cara mencetak bukti penerimaan. Daftar ulang sama dengan mencetak bukti penerimaan. Nah, ini ya. Dan nanti kita akan melihat, jadi yang sudah mencetak bukti penerimaan itu sudah berarti sudah melakukan daftar ulang ya. Perlu diingat ya. Jadi ini nanti nggak usah bingung kalau sudah mencetak bukti penerimaan berarti sudah dianggap melakukan daftar ulang. Nah, nanti selanjutnya ada pendataan ulang ya. Ini pendataan ulang ini dilakukan oleh masing-masing sekolah ya. Dilakukan oleh masing-masing sekolah. Nah, tetapi apa? Tetapi untuk pendataan ulang ini tidak semua sekolah melakukan hal yang sama. Jadi ya, jadi tidak semua sekolah melakukan pendataan ulang. Ya. Terus yang kedua, di setiap sekolah memiliki cara yang berbeda. Nah, ini ya, ternyata yang masih sering ditanyakan ini, Pak, ternyata di sekolah saya yang saya tuju tidak ada pendataan lagi ya. Jadi artinya kalau sudah mencetak bukti penerimaan ini sudah melakukan daftar ulang ya. Nah, terus yang kedua nanti ini pendataan ulang ini dilakukan oleh masing-masing sekolah. Nah, nanti saya kasih contoh sekolah yang sudah melakukan pendataan ulang. Nah, Pak, misalkan di sekolah saya yang saya tuju itu ternyata tidak melakukan pendataan ulang, itu bagaimana? Ya tidak apa-apa, itu tergantung dari masing-masing sekolah. Nah, salah satu nanti untuk beberapa manfaat untuk pendataan ulang itu salah satunya ini, untuk melihat sekolah itu siswa itu aktif atau tidak ya, tetap sekolah sesuai dengan jurusan atau tidak. Nah, ini 63 mengundurkan diri, ternyata ini belum ada menunya ya, jadi memang tidak ada. Jadi yang sudah diterima dalam arti lain dia tidak mengundurkan diri atau tidak bisa mengundurkan diri ya. Nanti pendataan ulang juga fungsinya salah satunya ini dimasukkan ke grup WA atau lainnya. Nah, ini untuk mendapatkan informasi ya, jadi untuk mendapatkan informasi terbaru. Terbaru ini ya. Jadi nanti mungkin kapan masuk sekolah, kapan MPLS, terus mungkin nanti ada info-info lain ya. Nah, ini tidak semua sekolah ya cara daftar ulang atau pendataan ulangnya sama. Pendataan ulangnya sama. Jadi artinya mungkin ada beberapa sekolah yang tidak melakukan pendataan ulang. Jadi ingat ya, jadi ada daftar ulang, ada pendataan ulang. Nah, pendataan ulang ini dilakukan oleh masing-masing sekolah. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk daftar ulang, ya, jadi daftar ulang ini hanya khusus bagi yang diterima ya. Jadi ini daftar ulang ini hanya untuk yang diterima.
daftar ulang hanya untuk yang diterima. Yang diterima saja. Jadi yang tidak diterima tidak usah melakukan daftar ulang. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, terus kita melihat pada tahap 3 hari ini daftar ulangnya yaitu mulai tanggal 29 ya. Jadi hari ini sampai dengan 30 Juni 2020. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara melihat apakah kita sudah daftar ulang apa belum? Nah, itu caranya sama. Jadi setelah seperti ini ya, kita masuk di provinsi atau kabupaten kita masing-masing sesuai dengan KK dan SKD atau surat keterangan domisili. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan daftar ulang? Nah, cara melakukan daftar ulang, jadi yang di sini kita akan mengunduh hasil. Jadi nanti yang dilihat adalah mengunduh hasil. Ini ada unduh bukti. Unduh bukti ini hanya untuk bukti pendaftaran di tahap 3. Jadi untuk tahap 2 dan tahap 1 untuk unduh bukti pendaftaran itu sudah tidak bisa. Ingat ya. Jadi untuk bukti itu ada 2, bukti pendaftaran dan bukti penerimaan. Kalau sudah daftar ulang berarti itu masuknya di bukti penerimaan. Ya. Dan nanti bukti penerimaan atau daftar ulang nanti dilihat di sini. Ini ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Ya. Kita pilih untuk hari ini karena ini sudah waktunya daftar ulang untuk tanggal 29 sampai dengan 30, yaitu daftar ulang untuk di tahap 3. Ini ya. Tata cara melihat pengumuman hasil dan daftar ulang. Ya, di BPDB tahap 3 Jawa Timur, SMA dan SMK ya. Login ke situs ini dengan memasukkan PIN dan tanggal lahir. Jika Anda diterima, sistem akan menampilkan laman cetak bukti penerimaan ya. Selama masih berlakunya penetapan masa darurat penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, proses daftar ulang bagi peserta didik dilakukan secara online. Jadi artinya nanti tidak ada daftar ulang melakukan secara offline. Ya, jadi daftar ulang semuanya dilakukan melalui online atau daring. Verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya masa darurat penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Dan jika ditemukan pemalsuan data, dokumen akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru ya. Jadi artinya nanti daftar ulang dilakukan semuanya secara online. Jadi tidak ada daftar ulang dilakukan secara offline. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja klik hasil tahap 3. Setelah itu silakan di sini masukkan PIN-nya. Jadi PIN-nya berapa? Ya, masukkan PIN-nya. Ya, terus masukkan di sini, masukkan tanggal lahirnya. Jangan lupa ini jejentang, saya bukan robot. Setelah itu silahkan klik login. Nah, maka di sini akan muncul pengumuman hasil BPDB tahap 3 Jawa Timur 2020. Selamat, Anda ini ya, ini nomor UN-nya telah diterima. Ini telah diterima, artinya sudah diterima di SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga dan berhasil melakukan daftar ulang ya. Jadi sampai dengan ini sini ya, jadi daftar ulang sama dengan mencetak bukti penerimaan. Ingat ya, daftar ulang sama dengan mencetak bukti penerimaan. Harap mencetak bukti penerimaan melalui tombol di bawah ini, silakan dicetak. Jadi bagi yang sudah melakukan cetak bukti penerimaan itu sudah berhasil melakukan daftar ulang. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya mengenai daftar ulang ya. Ini silakan dibuka. Nah ini ya, ini bukti penerimaan. Jadi artinya Anda sudah diterima. Ini berbeda dengan bukti pendaftaran. Kalau pendaftaran bukti bahwa Anda itu sudah melakukan pendaftaran. Tapi kalau penerimaan berarti Anda sudah diterima di sekolah yang dituju. Ya. Seperti ini data pilihan sekolahnya, pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, status penerimaan ya, status penerimaan. Nah, ini diterima di SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan akuntansi. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ini sama dengan di pemeringkatan sini ya. Nanti di pemeringkatan juga sama. Oke. Jadi kalau sudah mencetak bukti penerimaan artinya sudah melakukan daftar ulang ya. Yang sudah mencetak bukti penerimaan berarti sudah melakukan daftar ulang. Nah, terus apa yang dimaksud dengan pendataan ulang? Nih ya, pendataan ulang itu dilakukan oleh masing-masing sekolah ya. Perlu diingat bahwa tidak semua sekolah melakukan pendataan ulang ya. Setiap sekolah memiliki cara yang berbeda. Artinya mungkin nanti sekolah-sekolah itu akan melakukan pendataan lagi apakah siswanya itu ya. Jadi untuk mengecek ini ya, apakah siswanya aktif, apakah siswanya nanti bersekolah dan seterusnya ya. Terus yang paling penting adalah di sini nanti yang nomor 4 ini. Nanti mungkin akan dimasukkan ke dalam grup-grup ya, mungkin grup WA atau yang lainnya yang fungsinya nanti untuk memberikan informasi-informasi kepada siswa-siswa baru yang baru diterima ya. Nah,
Terus bagaimana contohnya untuk pendataan ulang ya, nanti kita berikan contoh untuk pendataan ulang ya. Kemarin di video sebelumnya sudah saya kasih tahu bagaimana cara melakukan pendataan ulang. Nah, jadi ada beberapa sekolah yang melakukan pendataan ulang lagi ya. Nah, caranya bagaimana, kita kasih contoh ya. Misalkan di sini kita cek saja di SMAN 1 Grogol misalkan. Ini hanya sebuah contoh. Nah, misalkan seperti ini, nanti silahkan di cross check sendiri di masing-masing sekolah tujuan. Ya, ini ya. Jadi ini ada di sini ada informasi ini ya. Jadi ada daftar ulang siswa diterima PPDB 2020 tahap 1 dan tahap 2 ya, SMAN 1 Grogol. Nah, ini kalau kita klik ya, kalau kita klik sini. Nah, maka di sini ada informasi ya. Daftar ulang bagi pendaftar yang diterima PPDB SMA 1 Grogol pada tahap 1 dan tahap 2, silahkan kamu isi biodata sesuai dengan bukti penerimaan PPDB dengan benar dan teliti. Berikut linknya. Jadi artinya ini SMA 1 Grogol itu melakukan pendataan ulang. Jadi siswa-siswa yang sudah diterima, maka yang sudah melakukan cetak bukti penerimaan itu sudah melakukan daftar ulang. Tetapi di sini ya, jadi sekolah-sekolah itu melakukan pendataan ulang lagi. Ya, salah satu fungsinya yaitu untuk ini, untuk mengecek apakah siswa itu masih aktif dan seterusnya. Ya, kita klik di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, ini daftar ulang penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Grogol tahun pelajaran 2020-2021 ya. Silakan kamu isi biodata dengan bukti penerimaan dengan benar dan teliti ya, seperti ini. Ini contoh pendataan ulang ya, jadi bukan daftar ulang tapi pendataan ulang. Karena untuk daftar ulang ya, jadi yang sudah daftar ulang berarti sudah melakukan cetak bukti penerimaan, sudah sama dengan daftar ulang. Nah, ini contohnya adalah pendataan ulang ya. Jadi setiap sekolah tidak sama melakukan hal-hal seperti ini. Nanti silahkan konfirmasi saja ke sekolah yang dituju, apakah ada mungkin pengisian data atau tidak. Kalau tidak ada berarti sudah tidak apa-apa. Jadi tergantung dari sekolah masing-masing. Kita kasih contoh yang kedua, misalkan di sini SMKN 3 Kediri. Kita cek ya, SMKN 3 Kediri. Nah, di sini kita lihat di websitenya resminya. Melihat website juga bisa di tutorial video sebelumnya. Jadi ada melihat melalui sekolah kita. Kita cek dulu. Websitenya agak berat ini. Atau mungkin kita cari dengan SMK lain, SMKN 1 Grogol misalkan. Ya, SMK 1 Grogol kita cek. Nah, di SMK 1 Grogol di sini ternyata ada pengumuman ya, ini pengumuman dan daftar ulang jalur reguler SMK tahap 3 PPDB Jatim 2020. Ini kita klik ya, kita coba kita klik. Kita lihat isinya apa. Kita akan coba lihat dulu. Ada informasi apa ya, kita buka ya, kita klik. Nah, di sini ada pengumuman dan daftar ulang jalur reguler SMK tahap 3 PPDB Jatim tahun 2020-2021 ya. Jadi kita lihat ini di sini ada informasi ya. Jadi ini ada informasi, terus di sini ada dapat melihat pengumuman dan mencetak bukti di sini. Jadi ini untuk mencetak buktinya. Terus di sini bagi yang dinyatakan diterima pada tahap 3 diwajibkan untuk melakukan daftar ulang secara online sesuai jadwal, yaitu tanggal 29 sampai dengan 30 Juni dengan cara mengisi pada link ini. Jadi artinya yang sudah mencetak bukti penerimaan, itu sudah melakukan daftar ulang ya. Terus di sini kita kasih contoh saja, SMK 1 Grogol melakukan pendataan ulang ya. Jadi dia setelah siswa-siswa itu diterima, dia melakukan pendataan ulang lagi ya. Nah, mungkin nanti ini kita akan lihat pendataan ulangnya seperti apa ya, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi formulir daftar ulang PPDB SMK 1 Grogol. Jadi isiannya seperti ini ya. Jadi ini sekolah-sekolahnya melakukan pendataan ulang lagi ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini artinya pendataan ulang. Jadi yang sudah daftar ulang berarti mungkin silahkan konfirmasi ke sekolah yang lain. Sekolah yang dituju, nanti mungkin ada informasi-informasi terbaru apa mengenai pendataan ulang. Toh misalkan nanti tidak ada pendataan ulang berarti tidak apa-apa ya. Nanti ditunggu informasi saja. Mungkin ada informasi-informasi terbaru yang disampaikan mungkin di web sekolah atau mungkin di call centernya.
Nah, misalkan ini SMK N3 Kediri, kita cek. Nah, di sini ternyata ini ya informasi penerimaan peserta didik baru. Kita lihat ini ada informasinya. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah informasi penerimaan peserta didik baru. Ini. Nah, ini yang di SMK 3, ternyata cuma informasinya seperti ini. Lah, mungkin ini nanti bisa konfirmasi ke sini. Ini ada naruhubung ya, ada istilahnya call centernya. Nanti naruhubung. Nanti bisa dihubungi di SMK 3 itu ada pendataan ulang apa tidak. Ya. Nanti kalau misalkan ada, nanti mengisi form apa tidak. Kalau tidak, berarti nanti mencetak bukti penerimaan sudah sama dengan daftar ulang. Ya, ingat ya. Jadi bedakan antara daftar ulang dan juga pendataan ulang. Ya, kalau daftar ulang itu mencetak bukti penerimaan sudah sama dengan daftar ulang. Dan nanti silahkan ini ya konfirmasi ke sekolah yang dituju. Konfirmasi ke sekolah yang dituju. Nah, ini nanti bisa WA atau website atau lainnya. Ya, jadi tidak perlu ke sekolah. Jadi tidak perlu ke sekolah ya. Jadi nanti konfirmasi ke sekolah mungkin dengan cara seperti ini, bisa mencari di web-webnya atau mungkin bisa mencari informasi-informasi sekolah itu memberikan call center apa tidak ya. Jadi nanti silahkan dikonfirmasi ada pendataan ulang apa tidak. Kalau tidak ada, berarti ketika Anda sudah mencetak bukti penerimaan, berarti Anda sudah melakukan daftar ulang. Itu ya teman-teman, mungkin informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.